Hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Ajis Fan di Soken. So, yep. Di kesempatan kali ini gue berkesempatan untuk membuat konten lagi, dimana kontennya ini masih nggak jauh-jauh dari review rotasi. Review rotasi merupakan sebuah konten reaction dimana gue nyimak rotasi dari sebuah tim yang lagi bermain di kompetitif, entah itu lokal maupun internasional. Dan kemarin sesuai request banyak yang minta bang review rotasi dari XCN Dewa yang udah 5 kali buyah gitu ya. Dan ini menjadi something yang wow, luar biasa sekali gitu ya. Kayak gimana sih gameplay dari mereka? Sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kalian untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe, dan ketik di kolom komentar next kira-kira siapa yang harus kita review rotasinya lagi. Coba komen aja di kolom komentar, atau ada konten ide-ide lain atau ide konten lain ya, kalian komen aja di kolom komentar. Oke, gue mau kalian subscribe sekarang juga. Gue hitung 1, 2, 3, 4, 5. Thank you so much buat yang udah subscribe. So without any further ado, yuk masuk ke dalam videonya. Nah, ini pesawat dari arah Desap menuju ke arah sini, Council Hall. Jadi kalau lu perhatiin penumpukannya tuh nggak banyak ya, lebih ke arah Shrines. Ini pasti rame nih Shrines nih ya. Tuh kan ada 2 tim, ada BTR sama di area refinery ada 2 tim nih ya. Nah, XCN ngambil first of all, kalau lu perhatiin XCN ngambil Foundation, dimana Foundation tuh adalah tempat yang kita tahu rotasinya biasanya nggak ribet ya. Either dia ngamanin area rumah, bukan rumah jatuhnya, panggung nih, panggung yang ada di sini ya, atau dia coba ngamanin satu tempat, yaitu nih di sini nih, rumah 4 yang biasa kelar lu dari arah Bayfront gitu ya. Ini udah pasti nih, orang-orang yang dari Shrine, orang-orang dari Bayfront itu checkpointnya di sini. Foundation juga bisa ke sini untuk nungguin orang yang dari Shrine sama Bayfront, atau nungguin orang yang refinery turun ke area sini gitu. Jadi pemilihan circle yang diambil sama, atau drop zone yang diambil sama teman-teman XCN, menurut gue udah cukup oke. Lanjut. Tapi kali ini nah ini di sini XCN nggak expect kalau bakal disamperin sama teman-teman yang dari refinery, yaitu Zik Nightmare nih. Zik Nightmare tuh adalah tim yang tadi turun di area refinery ya. Dan satu kan tadi ada si player XCN nih di sini nih, di panggung ini nih. Sisanya kan masih di Foundation. Itu gak expect dia bakal disamperin 4 orang sekaligus lagi. Nih kita terusin ya. Tuh, yang pertama jatuh tuh Ubed di sini sama Shea. Kita terusin dulu. Langsung dihabisin ya si Ubed ya. Nah, ini karena udah kepalang tanggung si Ubed jatuh. Makanya kalau lu perhatiin ya, si teman-teman XCN-nya langsung regroup, amanin bawah. Ini diras nih satu-satu. Nah, kebetulan ada perang juga nih di area Shrine kalau gue nggak salah inget. Tapi di sini masih fokus ke arah teman-teman dari Zik Nightmare sama teman-teman XCN nih. Nah, ini setup yang menurut gue luar biasa ya, bisa dibilang sama teman-teman dari XCN Dewa, karena mereka bikin musuhnya yang lagi ada di atas panggung itu turun ke bawah. Dan satu hal yang harus lu concern ketika lu lagi ada di area ini, di area panggung ini, jangan lu turun ke bawah. Lu menang ngompon di atas. Setelah udah dibikin turun semua itu enak banget nih teman-teman XCN-nya. Buka krono 2 biji, si Ren sama si Erzel nih, sama temennya satu lagi, yaitu si Ren sama Erzel sama Ren, langsung nih. Yang ini si Phoenix-nya sama Avel Gaming-nya dihajar abis, memisahkan Eki nih sendiri. Nah, Ren-nya langsung kesini. Kenapa kesini? Ngebait orang yang lagi nembakin ke arah sini, ke dalam Kronos itu, sama ke dalam glue wall situ, biar dia kebait ke sini, ke si Ren. Habis itu orang yang ada di balik glue wall ini bisa nembakin si Eki. Lu lihat aja. So dia maksa buka glue wall juga. Tuh kan mau nggak mau si Eki ngajar si Ren. Terbait gak? Iya gak sih? Nah, ini si Shea di belakang, minim bad vision ya menurut lu aja nih. Perangnya di balik tembok-tembok ini. Iya gak sih? Iya gak? Iya dong. Udah, kalau udah kayak gini akhirnya ke outplay. No, ngebagi vision. Ini 2 orang, 1 orang sini natakin. Jadi kalau seandainya si Shea jump shotnya mundur, bisa ditembak, ditatakin dari samping sini. Tuh, diajar 2 sekaligus. Udah, digerus begitu aja. Nice move banget XCN anjir. Ini salah satu setup yang menurut gua diuntungin, karena dari Zik Nightmare-nya itu, kalau boleh gue bilang dia salahnya tuh gara-gara turun ke bawah.
Padahal dia nggak perlu turun ke bawah menurut gua ketika dia udah dapat satu. Nah ini kita lihat dulu nih move dari teman-teman BTR yang menurut gua sulit banget posisinya. Karena apa? Karena kalau lu perhatiin ini udah jatuhnya udah terpartin. Indonesia tuh, turnamen Indonesia yang gue lihat yang beda sama turnamen luar tuh, kalau turnamen Indonesia hari-hari terparty anjir. Early fight hari-hari terparty. Lu lihat aja tuh. Ada perang dikit, TP-nya langsung nyamperin ya kan, atau ada pilar. Terus di atas ini ada satu lagi nih. Susah banget. Lu turun di powerhouse tuh susah cuy. Bahkan di sini Everlexus gitu sama kawan-kawannya tuh susah juga gitu. Karena kalau lu perhatiin tuh masih ada Nobita gitu kan dari jauh, susah banget jadinya. Ini combo juga ngerepotin banget lagi dari jauh nih. Ada satu tim lagi ya kan, aduh. Srainsnya pecah banget sih ini. Gila. Ini teman-teman dari tuh. Udah, ya kalau gini menurut gue yang enak jadinya si teman-teman dari The Pillar sama si ini, si FR harusnya ya. Dari jauh ada yang manfaatin momen ya kan. The Pillar mah hold on aja. Nah, nih orang perang di sini kan. Tuh susah juga sih posisinya sih. Nah, Ian ngamanin FR Bango. Udah susah. Enak nih ditatakin ya. Lexus nungguin cuman punya P90 nggak punya senjata. Karena gini ya, disadvantage-nya lu kontes Shrines, yang lu harus pahamin dari Shrines itu, Shrines kurang lebih menurut gua kalau di Bermuda kayak lu turun di mill. Lootingannya dikit, terbatas banget. Ini udah kayak mill atas bawah, sama kayak Shrines. Ada dua bagian ini. Itu lootingannya terbatas banget. Jadi kalau menurut gua, satu squad aja itu kadang ya cukup nggak cukup gitu. Apalagi lu datangin 2 squad atau lebih. Ya udah, kayak gini yang terjadi. Looting seadanya. Terus aja, udah susah. Pas banget jadinya dapetin momennya si teman-teman dari si The Pillar sih. Yangat malah jadi enak tuh dapat satu aja. Kalau udah kayak gini jadi ke apa ya? Ke sandwich sendiri si FR, padahal tadi dia dapat posisinya udah enak. Nah, kalau udah kayak gini juga teman-teman dari Action udah enjoy the show gitu. Bodo amat sama notif kill gitu. Dia udah nyantai. Kenapa? Satu, ini udah buyah dia yang ketiga kali apa kedua kali gitu ya. Ini OTW yang keempat kali kayaknya nih. Kalau gue nggak salah inget ya. Iya ini OTW yang keempat kali buyah gitu. Dia nggak perlu nyari banyak poin kill lagi gitu. Konsisten aja mereka buat ambil objektif placement point gitu. Dia udah dapat 4 kill ya kan. Udah enak banget walaupun harus ada orang korban ubed yang nggak stay 4 orang gitu, yang bikin dia nggak stay 4 orang dari XCN. Nah, tujuan XCN di sini boleh gue bilang tuh dia nungguin orang yang kelar dari misalnya dari arah Southampton gitu kan, terus dari arah Shrines itu buat apa ya? Nih, ini kan ada zipline, ya kan? Pasti ada orang yang datang lihat zipline gitu, atau orang yang pakai launchpad gitu. Tuh kan. Tuh kan, ini zipline gitu, hari-hari turun ya kan, tahu nggak dia ada di bawah. Nah si Ren udah tahu nih di bawah ada orang, si Hero. Nah ini by the way teman-teman ini nih anak-anak yang kalau nggak salah di season lalu BSC, soalnya ini ada Hero, gue inget BSC Hero media nih tidak. Nah, berantem aja, dar. Lu lihat posisinya, ini tuh bisa jadi begini karena kalau kita balik lagi ke sini, nah, beda sama momentum yang tadi si Zik Nightmare. Nah posisi Zik Nightmare tuh tadi jadi ada di XCN, iya gak sih? Dimana dia dapat advantage. Nah yang dilakukan XCN udah benar. Kalau udah di atas aja, nggak usah lu turun ke bawah. Bener, udah checklist ya centang satu ya. Ini yang terjadi kalau musuhnya di bawah ngelihat musuhnya yang di atas nggak turun-turun, musuh yang di bawah jadi naik ke atas. Nah itu yang harusnya dilakukan tadi sama Zik Nightmare untuk tetap jaga tempo di area atas supaya apa? Supaya narik SCN-nya ke atas gitu. Lanjut ya. Nah, dia sadar, dia pasti dinaikin gitu. Udah, surprise langsung. Lawannya shotgun lagi. 2 double barrel sama 1 MP5. Si Erzel MP5, Ren sama si satu lagi itu dia double barrel gitu si Ren. Gak bisa. Nah
Jujur ya, gue kadang nggak setuju sama player-player yang punya double sniper atau double barretta atau apapun itu, AWM atau CAR. Itu perang jarak dekat kayak gini, gak nguntungin sama sekali. Ini pendapat gue pribadi ya. Kalau lu perhatiin juga di Master League Divisi 2 kemarin, itu kayak model-model Ramain Gaya di late game, harusnya dia bisa dapat buya jadi gagal buya gara-gara apa? Perang jarak dekat pakai barretta begini. Susah cok, percaya sama gue. Tuh, jatuh satu, ya kan? Lihat, jatuh satu. Yang jatuh adalah orang yang pakai sniper. Kenapa? Karena pada akhirnya mau lu bisa quick scope sekalipun atau no scope sekalipun ya. Nih. Dar. Pasti orang buka chrono itu yang pertama, ya kan? Tuh, yang kedua buka glue wall. Lu di sini nih. Ini kan peluru sniper terbatas nih. Iya gak sih? Peluru sniper terbatas. Iya gak sih? Nanti pas momentum lu reload, di surprise dari samping. Nih. Oh. Itu hero-nya tuh udah waktunya lagi reload. Si Rens datang. Udah susah. Nah, Dirvan mau ngapain kalau udah kayak gini? Udah digerus ya kan? Tuh, udah. Berdarah sih, sama-sama berdarah sih. Cuman kembali lagi ya, itu disadvantage ketika lu pakai double sniper perang jarak dekat. Makanya orang-orang double sniper tuh nggak boleh di jarak sedekat itu. Harus tetap ada jaga jaraknya gitu. Di jarak menengah gitu. Jarak deket tuh menurut gua nggak disaranin banget. Orang sniper tuh atau orang 3 atau support itu di posisi paling depan. Nah udah kayak gini udah enak banget nih action. Untungnya nggak sempet di end sama teman-teman dari apa Ida Esport tuh. Nah ini ada war spotlight ya kan. Tuh. Dak. Keren emang kelihatannya. Double sniper no scope gini keren. Jadi nggak keren ketika lu lagi reload, musuh lu tahu timing pas lu waktunya reload kapan, terus disamperin. Lu lihat. Brrrr aja. Digerus sama Erzel. Dimasukin ke dalam chrono lu. Bisa apa lu kalau udah kayak gitu? Sementara reload sniper aja lama banget gitu kan. Sekarang kita lihat dulu nih. Circle, iya kan? Sebenarnya kalau tadi turun di foundation itu masih ada info box, ingat gua. Ada info box, jadi harusnya teman-teman XCN sadar nextnya zone-nya bakal kemana. Terus juga seingat gue juga di area panggung ini kadang ada info box, kadang nggak ada gitu ya. Tapi correct me if I'm wrong gitu ya. Ini bakal jadi enak banget untuk teman-teman XCN. Kenapa? Karena kebetulan circle-nya kesini, ya kan? Dimana emang penumpukannya masih ada di sini, ya kan? XCN Dewa bisa aja langsung gerak ke sini, ya kan? Itu udah hal yang paling easy yang bisa dilakukan sama teman-teman XCN. Kenapa? Karena dia sadar orang-orang yang tadi dari Aral Tempton itu tadi udah datang satu, udah rata ya kan. Si siapa tuh tadi, Ida Academy. Terus yang sebelumnya Zik yang dari Refinery udah datang ke sini juga, rumah panggung nih, rata juga, udah dapat 8 kill. Sisanya nungguin orang yang dari Shrine, ternyata belum kelar kan ini. Orang-orang ini nih 2 tim sama satu lagi nih yang dari The Maze kalau gue nggak salah inget nih, datang ke sini gitu. Lanjut. Susah ini. Nah ini memang sih udah ada perang dikit ya. Kalau lu perhatiin itu susah ini udah double global sekalipun udah susah. Soalnya dia cuma berdua kan, di sampingnya masih ada 3 orang gitu. Dia mau narik kayak gimana juga sulit gitu, pusing ya kan. Kalah jumlah tuh susah ini, jujur aja. Noh, kasih granat aja, buang resource lagi, ujung-ujungnya hari-hari buang resource. Dia cuman pakai CAR lagi. CAR di sini no gun skin sih menurut gua susah sih. Udah sisa 1 nih. Ini ngandelin double vector kan. Aduh, ngasih info lagi dia jatuhnya kalau di situ. Nah, diras. Udah, atakin. Dar udah. Ini seingat gua XCN tuh udah di ini ya, udah di area Refinery harusnya ya. Nah, kita lihat dulu perang nih, King sama JRC nih. Kita bahas dikit nih perangnya. Seperti biasa ya, kalau lu ngeras satu rumah, make sure lu kalau punya granat itu lu lemparin dulu ke lantai 2-nya. Nah, gini nih, kayak yang dilakukan Why Not. Der. Lumayan kenapa? Karena kalau lu ulang lagi nih. Nih ya, lihat Why Not nih. Tuh. Satu udah lempar granat si Mora, sama Why Not lempar granat lagi nih. Tuh. Buka chrono jadinya, silennya. Chrono tuh penting banget kalau lagi perang jarak dekat, cok. Sumpah, lu nggak ada chrono, lu nggak bisa perang jarak dekat. Which is sekarang kalau lu nggak punya chrono, fight jarak dekat lu udah bakalan lebih susah deh. Nggak diuntungin lu akhirnya.
Nah, setup ya kan. Ini sebenarnya udah untung nih dari Kings-nya. Dia narik, dia sadar kalau dia kelamaan setup kayak tadi, ya kan, chance untuk didatengin tim lain itu gede banget. Karena kita tahu, ya kan, ini Kalahari tuh mapnya sempit. Udah pasti tim-tim yang berdekatan tuh pasti ngintil, pasti nyamperin. Kayak tadi di early ada third party di Shrines, ya kan. Terus ini yang dari Bayfront udah kelar si siapa The Pillars nyamperin. Nah ini bener Action udah paling bener di pinggir refinery. Satu dikirim untuk make sure teman-teman yang dari arah rumah 4 ini yang depan Shrine sono, ya kan. Duanya mantau area command post. Gelo, asli bagus. Nah, toh, sih sesuai sama apa yang gua bahas di sini. Satu, mantau orang-orang yang dari rumah 4 ini, make sure kalau ada yang dari Bayfront terus ke sini gitu kan. Yang duanya sisanya make sure teman-teman yang dari Bayfront atau mungkin yang dari command post gitu ya kan. Mantap jadinya vision. Ini udah enak banget. Terus ini juga GRC masih harus sigap siaga, mantau-mantau si Kings. Sementara nggak sadar di bawah udah beda squad lagi. Akhirnya apa? Dibuka lagi Chrono, dibuka lagi Gluwal. Ini GRC nggak diuntungin banget akhirnya. Ini dia datang nih satu ke arah command post. Sebenarnya nggak ngerubah keadaan juga walaupun dia udah dapetin tempat kan. Noh, karena ditatakin sama teman-teman dari The Pillars. Teman-teman dari The Pillars sibuk ke sono. Terus ada teman-teman dari Kings juga. Ini kecot banget Wara. Ini salah satu Wara paling kecot di grup final yang gue tonton ya Bla ya. Gila sih. The Pillars harus gue akuin nih perkembangannya juga pesat banget pas masuk si Hamex dia. Setuju gak sih? Komen kalau komentar. Cara setup, cara perang. Nah udah dirasa. Itu dia. Gak ada Chrono. Bisa berantem gak bang? Gak bisa. Susah bang. Oh, masih ada rules juga kan. Nah udah. Untungnya di sini si Kingsnya ditatakin juga. Kalau lu perhatiin ya, why not-nya satu tumbang ya kan. Terus habis itu ditatakin sama G. Udah tumbang duluan gitu. Jadi ini bisa dibilang jatuhnya mistake dari teman-teman Kings. Itu yang menarik ya. Gak selamanya lu udah menang secara posisi, secara eksekusi lu menang juga, belum tentu. Ini bagus nih si G-nya. Kalau G-nya tadi bukan double vector tuh gue rasa kalah. G datu si Lem. Nah ini nih dia nih. Bocah pinter banget ngedikoin. Terus ngumpet di balik box juga kan nih teman-teman jersey. Masih lanjut ini. Itu buang-buang resource banget tuh jujur. Sama ngasih info ke teman-teman dari The Pillars. Satu lagi ada tuh depan The Pillars tuh. Nah ini nih KB. Nah, udah susah nih Miracle. Dia malah mempercempit gerakannya sendiri nih. Buka Gluwal gini tuh, lu lihat. Diras pakai double vector tuh susah, Blay, jujur. Lu kalau nggak pinter-pinter gocek-gocek di Gluwal, cuman diem aja pasti ditembak juga lo lihat. Ian rata kan. KB kawanan burung. Ini juga nih Diras nih. Nah, ini posisinya udah susah nih. Karena dia udah kena double vector sama kena shotgun gitu jarak dekat. Terus resource si teman-teman GRC oke mungkin dapat dari teman-teman Kings, tapi udah ke ini juga ke kikis. Nah yang diuntungin siapa nih kalau udah kayak gini nih perang gede? XCN. Lihat XCN Dewa di mana? XCN Dewa di mana? XCN Dewa masih di refinery. Nah kita lanjut ya ke sini ya, ke sini nih ya. Dimana circle-nya ternyata nariknya ke open field. Ini di open field ini gue yakin depan sononya udah ada XCN nih. Karena apa tadi XCN tuh nggak jauh-jauh dari refinery. Terus si satu tim ini nih itu stay di sini nih, nggak bisa gerak mendekat. Kalau gerak dekat ditatakin sama teman-teman dari yang ada di rumah tadi tuh. Mulanya 2. Yoi, XCN masuk 5 besar. Ini The Pillars juga bagus banget, harus gue akuin. Dia punya positioning di arah si Bayfront. Dia sadar nih next pasti zonanya di Bayfront gitu. Karena nggak mungkin masih mojok ke situ zonanya. Ya kan, walaupun didatengin ya kan, diajar. Susah juga emang karena nge-spread kan posisinya kan. Terus ada nih satu nih bocah Bigetron di Lone Survivors, lumayan juga dia dapat placement di situ. Karena dia sadar pasti nih kalau dia di komen post kagak aman. Lo lihat nih, ini di sini ada siapa? Ada siapa nih ya kan? Ada. Nah kan, XCN Dewa bos. Ini dia XCN Dewa nih. Udah enak banget nih.
Ya kan, nggak ada penumpukan di sini, nggak ada yang gelut, nggak ada yang nembak-nembak. Itulah ya, pemilihan keputusan untuk lu masuk circle berikutnya, timing juga menentukan. Kenapa? Kalau seandainya tadi si Exchange Dewa datang di awal-awal ke arah zipline sini, gue yakin Exchange Dewa bisa kena tatak juga sama teman-teman dari The Pillar, sama dari MA atau Mabaraksik nih. Tuh, lihat, Mabaraksik kayak udah mantau-mantau ke sini nih zipline. Dia sadar nih ada orang nih pasti di sini nih. Yaitu teman-teman dari Exchange Dewa. Udah susah sih nih. The Pillar, Mabaraksik masuk circle. Karena si Exchange Dewa kalau lu perhatiin juga dia pinter, dia bikin posisinya tuh nggak kena jangkau dari teman-teman yang lagi di bawah, yaitu The Pillar sama Mabaraksik. Ya kan? Udah nih 5 detik lagi, ini nggak punya banyak pilihan, ditatakin dari jauh sama Ren. Udah susah jadinya teman-teman Mabaraksiknya. Lu lihat tuh, circle udah warning, dia baru manfaatin sini nih, semua high ground sini. Aduh. Iya anjir. Mantap benar ini Ren dan kawan-kawan ya. Nah, udah. Lo lihat ini 3 orang natak begini, senjata jarak jauh, SPD, Woodpecker. Jadi apa nih orang-orang di bawah sini nih? Buka glow udah pasti, ngedelay pakai chrono udah pasti, ya kan? Sekarat juga udah pasti. Nah, udah susah no. Walaupun ada yang coba datang juga dari samping Mabaraksik, tetap aja dari exchange-nya secara dia punya mekanik bagus gitu. Dan ini nih, kembali lagi nih, pentingnya Zero ya. Pentingnya Zero nih, penting banget. Zero, terus Erzel juga dia punya Moko, itu penting banget ya. Kalau seandainya nembak jadi ada infonya. Terus juga Ian, kenapa masih bisa survive, salah satunya ada Zero juga yang bikin dia punya awareness lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya agak gambling nih untuk exchange. Karena apa? Tuh, si Rene jatuh tadi, untungnya nggak tumbang, masih pada jauh loh, masih pada minim info. Untungnya di cover sama Erzel, ya kan? Di belakang ada range juga datang pas banget. Udah. Gokil lo baby mbon. Buyah mereka ya. Ya, jadi begitu Blay, gameplay dari XCN Dewa United. XCN Dewa atau Dewa United ya. Sekarang setahu gue mereka udah rebrand jadi Dewa United. From now on, atau untuk sekarang kita nyebut mereka itu Dewa United. Teman-teman dari Dewa United ini benar-benar menunjukkan ke kita gameplay yang cerdas, yang cermat, dan juga penuh dengan ketepatan gitu. Dari segi eksekusi pengambilan zona, eksekusi drop zone, eksekusi setup tempur. Dimana kalau lu perhatiin di awal dia mengambil area bawah panggung, keculik 1 ubet, tapi itu bikin orang yang di atas, which is itu Zik Nightmare ya kan, dia punya panggung atas, jadi gatal tuh, jadi nafsuan tuh ya kan, jadi nafsuan karena dia udah dapat 1 kill ubet, tapi dia gatal nih, ubetnya jatuhnya di bawah. Terus teman-temannya udah ketahuan ada di bawah nih si Exchange Dewan ya kan, pasti yang atas udah sekalian terobos kita ke bawah, kita gas, kita berantemin. Tapi itu semua malah dipatahin karena apa? Perang dengan setup dan juga pemahaman kompon itu penting banget. Dan ini dikuasain sama teman-teman dari Dewa United. Oke. Dan juga ketika tadi diras teman-teman Dewa United sama teman-teman dari Ida Academy ya kan, si Hero, si siapa tuh Dirvan tadi, itu mereka tahu gitu cara ngepanis orang yang baru datang, nggak sempat dikasih reset gitu. Nah kali ini kan Exchange Dewa kan di atas nih, lagi di atas panggung ya kan. Nah anak-anak yang baru datang ini ke bawah panggung, ketahuan sama XCN ya gak sih? Terus si XCN ngasih bait dikit naik ke atas yang bawah. Harusnya yang bawah tetap di bawah, bikin momen dimana yang atas jadi ke bawah. Nah itu salah satu tips ketika lu lagi fight di arah rumah panggung itu yang dekat refinery sama perbatasan foundation. Itu penting banget untuk dikuasain. Karena terakhir gua review rotasi Dranix juga, Dranix jadi kuat di rumah panggung itu dan dia amanin panggung atasnya gitu. Itu enak banget buat berantem. Dan tadi ada special advice dari gua, mungkin kalau lu user double sniper, nggak apa-apa lu pakai double sniper, lu mau kelihatan keren nggak apa-apa, tapi ketika udah perang jarak deket tolong 1 jaga posisi, 2 ketika udah di perang jarak sedekat itu cobalah sedikit realistis gitu. Lu nggak bisa pakai double sniper jarak sedekat itu dengan setup yang nggak siap, bisa gue bilang.
Itu ya sih dari gue overall. Intinya XCN Dewa atau Dewa United ini udah keren banget, dapetin 5 buyah, gimana nggak keren gitu kan, mendobrak sejarah FFVM ya kan di Free Fire gitu. For next, dia masuk play-in, kita nggak tahu. Semoga teman-teman dari Dewa United dapat hasil terbaik. Begitu juga dengan tim-tim lain andalan kalian tentunya. Dan inilah konten dari gue, segini aja. Kurang lebihnya ya mohon maaf, namanya juga gue juga masih belajar untuk nganalis atau memantau-mantau rotasi orang, dan kita beda dikit-dikit gitu ya di review rotasi kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton sampai habis. Ya kan, thank you banget pokoknya. Semoga apa yang gue share di sini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian terapin untuk gameplay dari kalian. Kalau kalian punya ide konten-konten apa lagi next, boleh komen kolom komentar ya kan. Mau resi siapa lagi atau review gameplay siapa lagi atau apapun itu, komen aja di kolom komentar. Thank you so much sekali lagi. Jangan lupa untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @ajispen ya kan untuk mengetahui keseharian gue. Akhir kata, gue Ajispen is Sokin. See you guys in next videos. Bye bye.